Halo guys, gimana kabar kalian pada hari ini? Tentunya senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam The Radio edisi kali ini ya. Dan kita akan membahas yang akan terjadi di kota Palembang. Apakah itu akan benar-benar terjadi? Kita tidak tahu. Istilah dari lockdown dan juga karantina wilayah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu lockdown ataupun juga karantina wilayah, ini dari beberapa artikel saya sempat membaca dan mungkin teman-teman bisa baca di sini ya. Oke, sudah? Oke, baik. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan menghubungi salah satu pengamat perkotaan yang berasal dari kota Palembang. Ini ada Bapak Ari Wijaya dan kita akan menanyakan bersama Pak Ari Wijaya apakah istilah lockdown dan karantina wilayah ini, dan juga banyak sekali pertanyaan tentunya akan kita tanyakan bersama Pak Ari Wijaya. Apakah pemerintah kota Palembang sudah siap melakukan lockdown dan apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah kota Palembang? Untuk itu langsung saja kita hubungi Pak Ari Wijaya. Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Ari Wijaya selaku pengamat perkotaan di kota Palembang. Dan kita akan menanyakan terkait masih berhubungan dengan wabah corona yang saat ini terjadi, mengenai beberapa istilah yang sempat muncul ya. Di sini ya, baik, kita sudah terhubung bersama Pak Ari. Halo Pak Ari. Halo ya. Baik, Pak Ari, saat ini yang kita tahu ya, semenjak munculnya wabah corona, ini timbul beberapa istilah seperti lockdown dan karantina wilayah. Nah, sebelumnya Pak Ari sebagai pengamat perkotaan di kota Palembang bisa dijelaskan Pak, apa sih istilah lockdown dan karantina wilayah dan apa sih dasar hukum penerapan aturan tersebut, Pak Ari, silakan. Oh ya, terima kasih ya pendengar Smart Listeners. Jadi ketika ketika COVID-19 atau Corona ini muncul ke permukaan, masyarakat ini kan bertanya-tanya apa tindakan dari pemerintah kita. Kemudian negara-negara lain baik yang sigap dalam artian mereka melaksanakan usaha preventif dengan melaksanakan lockdown, atau yang dalam tanda kutip dipaksa oleh keadaan untuk lockdown ya. Jadi kalau yang preventif contohnya seperti Singapura. Singapura ketika corona meluas, mereka langsung melaksanakan usaha preventif lockdown. Yang represif artinya ketika dipaksa oleh situasi, dipaksa oleh kondisi untuk lockdown, contoh seperti Italia. Ya. Kemudian masyarakat Indonesia bertanya-tanya, apa tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah kita, walaupun pada awalnya kita disuguhkan oleh sebuah pertunjukan yang dalam tanda kutip meremehkan wabah ini ya. Ada yang dengan nasi kucing, kemudian apa namanya tuh komunitas rondo jelita dan mempesona dan lainnya lah. Tapi ya, ini kemudian menggugah masyarakat. Apa tindakan pemerintah kita? Muncullah yang pertama adalah opsi untuk karantina mandiri. Setelah itu efisiensi dari karantina mandiri ini kan tidak terbukti karena menyangkut kultur masyarakat kita. Kemudian muncullah opsi lockdown. Ya, saya terakhir membaca sampai MUI pun meminta adanya lockdown. Ya, banyak pihak termasuk saya itu meminta untuk lockdown. Kemudian yang akhir muncullah yang disebut dengan karantina wilayah. Ya, karantina wilayah ini sebetulnya pada prinsipnya pun sama seperti lockdown ya, mungkin dengan bahasa kita. Tapi karena karantina wilayah ini diatur oleh undang-undang sebelumnya, undang-undang kesehatan, sehingga ini mungkin dianggap lebih tepat. Jadi kita tidak mempermasalahkan lah ya referensi lockdown, referensi karantina wilayah, karena saya sudah sampaikan ke banyak pihak bahwa lockdown itu pun tidak ada referensi yang pasti, yang baku. Indonesia, Italia menerapkan lockdown dengan cara mereka, Singapura dengan cara mereka, Thailand dengan cara mereka, Arab Saudi dengan cara mereka. Jadi tidak ada referensi atau literatur baku terhadap lockdown ini. Nah, ketika kita masuk ke Indonesia, apakah menggunakan lockdown atau karantina wilayah? What else? Silakanlah. Yang penting kita laksanakan yang menjadi ketentuan dalam menghadapi penyebaran virus corona. Baik. Jadi apa dapat disimpulkan ya Pak Ari, bahwa untuk upaya lockdown ataupun karantina wilayah ini tidak ada referensi yang baku, jadi ini tergantung ya dari pemerintah daerahnya sendiri, khususnya di Indonesia ya, ingin melakukan lockdown atau karantina wilayah seperti itu Pak Ari. Kalau karantina wilayah itu jelas ya, ada dalam undang-undang kesehatan ya.
yang saya bilang tidak ada represi itu adalah lockdown. Lockdown ya, oke. Nah, kalau kemudian lockdown, kalau kita membuka Google, karantina wilayah itu pengertiannya lockdown, ya. Jadi kalau membuka kita Google, kayak seperti Wikipedia menyatakan karantina wilayah dalam bahasa Inggris lockdown. Oke. Artinya kan sama, jadi jangan sampai dibenturkan dengan karantina wilayah, lockdown, apapun itu. Yang penting pemerintah mengambil sikap dalam konteks 3 hal pokok. Pertama, membatasi interaksi manusia dengan manusia, menutup akses keluar masuk. Yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan pokok ketika itu harus dilakukan. 3 itu saja yang diminta oleh masyarakat. Oke, baik. Dikatakan kita tidak akan lockdown, maka kita tidak akan siap jika kondisi mendesak untuk lockdown. Jadi masyarakat yang tadi keluar tadi, dari sekarang harus diantisipasi, dalam artian mereka harus dijamin bahwa suplai distribusi makanan akan diberikan. Artinya koordinasi antara pusat dengan daerah, pusat dengan daerah, departemen dengan dinas dan sebagainya itu harus terkoordinasi dari sekarang untuk menghadapi fase puncak nantinya. Oke. Pak Ari, terima kasih Pak Ari sudah berpartisipasi ya di perbincangan kita pada hari ini, dan semoga kita harap upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini dapat segera terrealisir dan wabah ini segera berlalu, Pak Ari, seperti itu. Siap, terima kasih Manando. Baik, terima kasih. Ya. Oke guys, jadi tadi kita sudah mendengar beberapa jawaban yang sudah dilontarkan oleh Pak Ari Wijaya terkait istilah lockdown dan juga persiapan pemerintah untuk menghadapi lockdown seandainya terjadi di Kota Palembang. Untuk itu demikian The Radio kali ini, saya Fernando Teresa pamit. Bye-bye.